Yang belum subscribe, tolong subscribe dulu. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Simak sampai selesai, biar tidak gagal paham. Di panggung hiburan, Cak Lontong adalah jagoan komedi absurd. Logikanya selalu nyeleneh, tapi justru itu yang bikin orang tertawa. Dia bukan tipe komedian yang asal ceplas-ceplos, apalagi cari sensasi. Lawakannya cerdas, bikin mikir, tapi tetap menghibur. Tapi ternyata, ada satu hal yang nggak bisa dijadikan bahan lawakan, yaitu politik. Pilpres 2024 jadi titik balik yang nggak disangka-sangka buatnya. Awalnya, dia cuma menjalankan hak sebagai warga negara. Mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bukan keputusan yang diambil gegabah. Dia merasa cocok dengan visi misi mereka. Maka, saat tiba waktunya pendaftaran ke KPU, Cak Lontong ikut serta mengantar. Bukan sebagai politisi, bukan sebagai tim sukses, cuma sebagai seorang pendukung. Tapi siapa sangka, keputusan sederhana itu justru bikin dompetnya terancam. Ketika saya mendukung dan mengantar Pak Ganjar dan Pak Mahfud ke KPU, seminggu berikutnya job saya di-cancel semua, curhatnya. Kaget? Tentu. Biasanya komedian kehilangan job itu karena lawakannya basi atau kena boykot karena bikin lelucon yang kelewatan. Tapi kali ini masalahnya cuma gara-gara mendukung capres tertentu. Semua mendadak berubah. Jadwalnya yang tadinya penuh mulai kosong satu persatu. Acara yang sudah deal batal tanpa alasan jelas. Bahkan yang sudah bayar DP pun ikut-ikutan menarik diri. Yang sudah DP tetap di-cancel juga, katanya. Tentu saja sebagai komedian, Cak Lontong mencoba melihat sisi lucunya. Untung masih dapat DP, kalau di-cancel itu kan DP hangus, kelakarnya. Seolah ingin menertawakan nasib sendiri. Tapi di balik tawa itu ada kegelisahan yang lebih besar. Kok bisa urusan pilihan politik sampai berimbas ke pekerjaan? Ini bukti bahwa di Indonesia, politik bukan sekadar soal memilih pemimpin, tapi juga menentukan siapa yang bakal tetap bisa bekerja dan siapa yang harus kehilangan panggung. Sekali saja seseorang ketahuan mendukung calon yang salah di mata pihak tertentu, habis sudah. Ini bukan lagi soal kualitas, profesionalisme, atau kemampuan. Ini murni soal politik dendam. Padahal, kalau dipikir-pikir, bukankah demokrasi seharusnya memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk memilih? Bukankah setiap warga negara berhak punya sikap politik? Bukankah seharusnya dunia profesional berjalan di luar urusan politik? Tapi realitanya Indonesia masih jauh dari itu semua. Mungkin kalau Cak Lontong memilih diam, dia masih bisa tetap melawak di banyak panggung. Tapi masalahnya, diam bukanlah pilihan. Dia bukan tipe orang yang takut mengungkapkan pendapatnya. Dan disinilah konsekuensinya mulai terasa ketika lawakan tak lagi sekadar hiburan, tapi dianggap sebagai sikap politik yang berbahaya. Hari ini, Cak Lontong masih bisa bercanda soal nasibnya. Tapi bagaimana dengan yang lain? Berapa banyak seniman, musisi, atau komedian yang akhirnya memilih bungkam karena takut kehilangan pekerjaan? Berapa banyak orang yang akhirnya merasa bahwa hak politik mereka tidak benar-benar dijamin? Ironisnya, ini semua terjadi di negara yang katanya demokratis, di mana kebebasan berbicara diagung-agungkan, tapi dalam praktiknya, mendukung capres yang keliru bisa berujung pada hukuman sosial dan ekonomi. Yang jadi pertanyaan, kalau politik bisa menentukan nasib seorang komedian, lalu kapan kita benar-benar bisa tertawa lepas tanpa takut kehilangan pekerjaan? Seharusnya politik dan pekerjaan itu dua hal yang berbeda. Tapi di Indonesia, keduanya seperti dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Begitu seseorang ketahuan memilih pihak yang salah, bukan cuma cibiran yang datang, tapi juga hukuman ekonomi. Inilah yang dialami Cak Lontong. Sebagai warga negara, dia cuma menjalankan haknya. Mendukung pasangan capres yang dia yakini. Hak politiknya jelas dijamin oleh konstitusi, dilindungi undang-undang. Tapi ternyata, dalam praktiknya, hak politik bisa berbenturan dengan hak ekonomi. Mendukung calon yang tidak diinginkan pihak tertentu, sama artinya dengan menggali lubang untuk karier sendiri. Sebagai warga negara yang punya suara dan hak politik, saya menggunakan hak saya yang dilindungi undang-undang, tapi kok saya malah dimusuhi? Katanya, bingung sekaligus kecewa. Logikanya memang aneh. Di negara demokrasi, setiap orang seharusnya bebas memilih, tanpa harus takut kehilangan pekerjaan. Tapi di Indonesia, dukungan politik bisa jadi bencana karier. Lucunya, kalau kita dengar para politisi bicara, mereka sering bilang, di politik, nggak ada teman dan lawan abadi, yang ada hanya kepentingan. Artinya, hari ini musuh, besok bisa jadi kawan kalau ada kepentingan yang sama.
Logika itu harusnya juga berlaku di dunia profesional. Seharusnya orang-orang bisa memisahkan urusan kerja dari urusan politik. Tapi kenyataannya, justru di tingkat masyarakat, fanatisme politik jauh lebih kuat dibanding para elit. Dunia hiburan dan industri kreatif yang harusnya netral, ternyata juga ikut terbawa arus politik. Seharusnya, kalau seseorang dipilih sebagai pengisi acara, itu karena dia memang punya kualitas, bukan karena dia mendukung kandidat tertentu. Tapi yang terjadi sebaliknya. Dukungan politik jadi faktor utama dalam menentukan siapa yang boleh dan siapa yang harus dicoret dari daftar pengisi acara. Dan ini bukan cuma soal cak lontong. Fenomena ini sudah berulang kali terjadi di berbagai bidang. Artis, musisi, bahkan influencer pun sering menghadapi konsekuensi yang sama kalau dukungannya nggak sesuai dengan kepentingan sponsor, klien, atau industri. Kalau sudah begini, pertanyaannya sederhana. Apakah kita benar-benar bebas dalam berdemokrasi, atau kita hanya bebas selama pilihan kita sesuai dengan kepentingan pihak yang berkuasa? Jika pilihan politik bisa menghancurkan karir seseorang, lalu di mana letak kebebasan itu? Jika seorang komedian bisa kehilangan panggung hanya karena pilihan politiknya, lalu bagaimana dengan orang-orang biasa yang tidak punya nama besar? Berapa banyak orang di luar sana yang akhirnya memilih diam karena takut kehilangan mata pencaharian? Ini bukan cuma soal cak lontong, ini adalah cerminan dari kondisi demokrasi kita. Demokrasi yang di atas kertas terlihat indah, tapi dalam praktiknya penuh batasan tak kasat mata. Demokrasi yang seharusnya memberikan kebebasan justru membuat orang takut untuk bersuara. Di titik ini, cak lontong mungkin bisa pasrah. Mungkin dia bisa angkat tangan dan berkata, "Ya sudahlah, yang penting masih bisa makan." Tapi apakah kita semua harus terus-menerus menerima keadaan seperti ini? Ataukah sudah waktunya kita mulai menertawakan absurditas politik kita sendiri dengan cara yang lebih serius? Cak lontong hanya ingin melawak, menghibur orang. Tapi realitanya, politik di Indonesia terlalu serius untuk ditertawakan dan orang-orang terlalu baper untuk menerima perbedaan. Politik itu harus objektif, bukan subjektif, katanya, menyoroti betapa dunia profesional seharusnya berjalan tanpa sentimen pribadi. Tapi apa yang dia alami justru kebalikannya. Seolah-olah mendukung pasangan capres tertentu adalah dosa besar yang harus dibayar dengan karirnya sendiri. Sebenarnya di negara maju, hal seperti ini sudah dianggap konyol. Misalnya, seorang aktor Hollywood mendukung kandidat tertentu, apakah tiba-tiba semua produser berhenti mempekerjakannya? Tidak. Orang bisa tetap bekerja meski pilihan politiknya berbeda. Profesionalisme tetap dijaga. Tapi di Indonesia, mendukung capres yang salah bisa bikin pintu rezeki langsung ditutup. Lucunya, para politisi sendiri lebih fleksibel dalam urusan ini. Hari ini berseberangan, besok bisa jadi sekutu. Mereka bisa saling serang di depan kamera, tapi di belakang layar tetap bisa makan bareng. Sementara rakyat biasa terjebak dalam fanatisme buta, saling hujat, bahkan sampai kehilangan pekerjaan hanya karena mendukung pihak yang berbeda. Cak Lontong menyoroti satu hal yang cukup menggelitik. Banyak orang di negeri ini terlalu baper dalam politik. Ini bukan profesional, tapi baperan, katanya. Dan dia benar. Seharusnya, dunia profesional tetap berjalan sesuai kompetensi, bukan dipengaruhi oleh perasaan pribadi. Harusnya, kalau seseorang dibayar untuk menghibur, ya nilai dia dari seberapa lucu dan cerdas lawakannya, bukan dari pilihan politiknya. Tapi kenyataannya, banyak orang justru memperlakukan politik seperti pertandingan sepak bola. Mendukung timnya mati-matian, membenci lawan tanpa ampun, bahkan ketika pertandingan sudah selesai pun masih menyimpan dendam. Kalau politisi aja bisa berubah-ubah kepentingannya, kenapa orang-orang di dunia hiburan dan bisnis nggak bisa? Kenapa seorang komedian harus kehilangan pekerjaan hanya karena berbeda pilihan? Pada akhirnya, yang terjadi pada Cak Lontong ini lebih dari sekadar urusan job yang dibatalkan. Ini adalah bukti bahwa di Indonesia, demokrasi masih sebatas jargon. Kebebasan memilih itu ada, tapi dengan syarat selama pilihanmu nggak merugikan pihak yang berkuasa. Cak Lontong mungkin kehilangan panggung, tapi dia nggak kehilangan akal sehat. Dia masih bisa bercanda di tengah absurdnya keadaan. Ya udah, kalau nggak bisa di dunia hiburan, mungkin saya buka kursus bagaimana cara bertahan hidup tanpa job, katanya dengan gaya khasnya. Tapi di balik candaannya, ada kenyataan pahit yang harus kita hadapi. Kalau kebebasan berpendapat masih bisa dihargai dengan pemecatan,
maka kita masih jauh dari demokrasi yang sesungguhnya.